Pergi belajar ke luar negeri untuk bertukar. Di samping teman masa kecil, tiba-tiba muncul sebuah bunga putih kecil. Setiap kali aku dan dia bertengkar, dia akan terlihat takut, namun berani berdiri di depan melindunginya. Kamu keterlaluan, dia bukan anjingmu. Saya dengan angkuh mengangkat dagu melihat Trukma. Belum memberi dia kesempatan untuk berbicara. Trukma tanpa ekspresi mendorong dia ke samping. Mata yang dalam, tiba-tiba bersinar dengan rasa malu melihat saya. Ngege gau 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 meong meong meong. Ketika pegawai canggung itu, untuk ketiga kalinya membawa minuman yang salah, saya kehilangan kesabaran. Dengan lembut mengangguk ke samping, memberi isyarat kepada bodyguard di sebelah. Bayar, tidak perlu lagi. Bodyguard belum sempat bertindak. Karyawan itu sudah meledak di depan tamu ini. Kenapa kamu harus menyulitkan saya? Tangan yang memegang nampan sedikit gemetar. Matanya penuh dengan rasa kesal dan sabar. Dia, kamu tidak merasa begitu. Sangat tidak menghormati orang lain, kan? Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Kamu, pegawai, sepertinya mendapatkan keberanian dari tatapan empati mereka. Dengan suara keras, lanjutkan. Gelas ini adalah aku yang buat dengan hati-hati. Aku dengan tenang bangkit dari atas. Dingin mengamati dia, menangkap tatapanku. Dia sedikit mundur tetapi tetap bersikeras melanjutkan. Meskipun aku hanya seorang karyawan kecil, tapi di antara kita sebenarnya setara. Atas dasar apa kamu bisa tidak menghormati aku seperti itu? Aku mengangkat tangan menghentikan pengawal di belakang yang mengangkat alis dan tersenyum sinis. Jadi apakah aku harus berlutut, menyembah 3 kali untuk berterima kasih padanya karena telah salah mengantarkan minuman 3 kali 0? Suara tawa pelan terdengar di sekeliling. Saya tidak sengaja. Dia memerah wajahnya, mata yang berkilau cepat-cepat berkaca-kaca maaf. Satu kata maaf bahkan belum sempat terucap. Seorang gadis berambut panjang, tiba-tiba melompat seperti kembang api kecil. Tatapan penuh kewaspadaan menghadang di depannya. Perwakilan kami sudah minta maaf. Apalagi yang kamu inginkan? Tatapan mereka berdua menatapku, tidak berbeda dari melihat seorang penjahat kejam yang suka menganiaya yang lemah. Aku sedikit mengangkat bibir dan tersenyum karena marah. Istri drama cinta yang penuh penderitaan. Penampilan lengkap ini akhirnya berhasil mengajak manajer toko datang. Dia mengerutkan kening sampai bisa mencubit mati seekor nyamuk. Bah, Enhan, lagi ada apa lagi kali ini? Bodyguard saya meletakkan gelas teh susu di meja di depan manajer. Suara dingin dan datar. Putri saya alergi kacang tanah. Ekspresi manajer langsung berubah. Sin Lee, ini benar-benar kesalahan kami. Apakah Anda membutuhkan kompensasi apapun? Saya akan mempertimbangkannya. Saya hanya berharap kedepannya toko bisa melatih stafnya lebih teliti agar tidak ada korban berikutnya. Manajer dengan marah melotot kedua karyawan itu. Tentu saja, jika karyawan terus membuat masalah seperti itu, kami pasti akan menindak tegas. Mereka berdua dengan wajah pucat penuh kebencian menatap saya. Saya kira ini hanya musik latar yang kurang menyenangkan, tapi saat menunggu sopir, saya terkejut bertemu dengan pegawai bernama Bah Enhan. Dia sudah mengganti seragam sekolahnya yang lama dengan riasan mata merah. Teman kecil yang pemarah ini, Kia, marah. Dia mengayunkan tinjunya ke udara. Enhan, manajer toko, benar-benar keterlaluan. Berdasarkan apa? Dia bisa mengusirmu hanya karena seorang pelanggan yang semena-mena seperti itu? Kamu harus meminta bantuan dari Tuan Muda. 6 dulu menuntut keadilan. Untuk melihat orang-orang bermata anjing yang meremehkan orang lain itu. Nanti mereka masih berani sombong lagi. 06 dulu. Mendengar nama yang familiar, hati saya tersentak pelan. Bah Enhan merah padam. Lee Enhi, saya dan dia 6 dulu. Itu cuma lelucon dari kakek 6 saja. Tidak dianggap apa-apa. Bulu mata dia sedikit bergetar. Lagi pula aku dengar dia punya sahabat masa kecil. Teman kecil yang pemarah itu sampai menggemeretakkan giginya. Bagaimana mungkin dia suka tipe putri kaya?
Yang sombong itu, bukankah itu yang selalu ditulis dalam novel? Dia bersiul pelan ke Bah Enhan dengan siku. Dengan suara penuh khayalan, tokoh utama yang tampan, cerdas karena tokoh utama wanita yang lembut, baik hati dan berani melawan keluarganya. Sementara teman masa kecilnya, tunangan atau apalah itu hanya karakter jahat yang kejam. Kamu adalah penyelamat kakek 6 keluarga. Dekat dengan pejabat akan mendapatkan berkah. Mengerti? Dia menggenggam erat bahu Bah Enhan dengan bersemangat memberi semangat. Orang yang benar-benar pantas dengan 6 sebelumnya adalah kamu. Kamu adalah tunangan yang langsung ditunjuk oleh kakek 6. Bai Renren seperti diberi semangat. Mengangguk kuat. Saya menyilangkan tangan dengan percaya diri. Menatap pertunjukan di depan mata. Dia adalah tunangan 6 sebelumnya. Kan? Ya. Jadi aku apa? Aku dan 6 sebelumnya sejak kecil adalah teman masa kecil. Selain itu, ada janji pertunangan dari dalam kandungan. Kali ini Len diam-diam kembali ke negara dengan niat memberi dia sebuah kejutan. Tak disangka, yang menyambutku justru sebuah sandiwara yang begitu hebat. Aku tertawa pelan penuh sindiran. Saat itu kedua orang itu baru menyadari kehadiranku. Wajah Bah Enhan langsung menjadi pucat. Aku sudah dipecat karena kamu. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskan saya? Menghina orang miskin seperti saya sangat menyenangkan. Ya, baiklah. Semua ini adalah kesalahan saya. Apakah itu cukup? Dia terisak dan membungkuk dalam-dalam di depan saya. Mungkin karena terlalu tertekan. Air matanya mengalir deras seperti hujan. Sangat cepat sudah membasahi tanah. Tidak bisa membuat nona-nona kalian selalu puas. Saya benar-benar minta maaf. Orang-orang di sekitar mulai melemparkan kepada saya tatapan penuh kritik. Sedangkan teman kecil di samping mengepal tangan erat. Seolah-olah siap langsung menyerang saya. Saya menyilangkan tangan dan berkata dengan tenang. Kelihatannya kamu sangat pandai dalam permainan menyalahkan ini. Lagi pula, karena aku menatapnya dengan dingin. Apakah kamu tahu alergi bisa berakibat fatal? Sao, apakah kamu pikir aku belum cukup malang? Aku tidak tahu. Dia gemetar tanpa sadar meremas ujung bajunya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Tepat saat itu, sebuah Bentley muncul. Mobil putih tiba-tiba berhenti di samping kami. Sopir dengan hormat turun dan membuka pintu belakang. Seorang remaja tinggi badan berjalan keluar. Dengan wajah tampan dan tegas. Tampak dingin. Matanya dalam dan saut tertutup oleh lapisan es di alisnya. Menciptakan aura jarang dan penuh keangkuhan. Orang itu adalah anak muda kaya sebelumnya. Teman kecilnya langsung bersinar dengan mata penuh kebahagiaan. Dorong Bai Renren ke depan. Dia pasti datang untuk membelamu. Bai Renren dengan wajah memerah pura-pura marah. Melirik temannya sekali. Malu-malu sekaligus menantikan. Mendengar suara. Bulu mata lentik seperti sayap gagak sedikit bergetar. Tatapan dinginnya dengan lembut menyapu mereka. Lalu berhenti di tubuhku. Bah Enhan meneteskan air mata dan segera maju. Kakak, benar-benar mengganggu kamu. Sebenarnya hanya salah paham saja. Nona ini tidak mengganggu dia. Dia tiba-tiba terdiam. Karena kakak sudah meraih dan memelukku. Kakak menundukkan kepala dan dengan patuh menggosokkan rambut lembutnya ke leherku. Suara terdengar sedikit tersendat. Sayang, kamu sudah pulang. Abang ke-6 dulu pacaran dengan dia kenapa? Bah Enhan sedikit terhuyung. Tidak percaya melihat pemandangan di depan mata. Wajahnya putih pucat seperti kertas. Teman kecil di sampingnya tidak bisa menahan lagi. Marah melangkah maju membela dia dengan tidak senang. Tuan muda ke-6, apa maksudmu ini? Bah Enhan sudah diperlakukan kasar oleh dia sampai sejauh ini. Kenapa kamu malah membantu orang luar? Penjagaku bergerak dengan diam-diam. Bayangan gelap menutupi seluruh pandangan mereka. Namun kamu tetap memelukku erat seperti biasa. Mengabaikan segala sesuatu di sekitarmu. Kamu memang selalu seperti itu sejak dulu. Tidak peduli. Tidak memperhatikan siapapun selain saya. Orang luar semua bilang 6 sebelumnya, angkuh dan dingin.
Tapi hanya saya yang tahu sebenarnya dia. Mengingat kembali beberapa kenangan, telinga saya tiba-tiba terasa panas. Tangan saya tanpa sadar menggenggam ujung bajunya di belakang. Bukankah minggu lalu dia masih terbang untuk menemuiku? Saya berbisik pelan menggerutu. Terlalu menempel. Sunscreen aku juga sudah terhapus semua karena kamu. Mungkin karena kehadiran pengawal yang terlalu menarik. Orang-orang di sekitar semua penasaran melihat ke sini. Wajahku terasa panas. Aku menggertakkan gigi dan berbisik. Mereka sedang melihat. Lepaskanlah. Dia hanya menjawab pelan dengan dua kata. Tidak, lepaskan. Aku langsung melotot padanya. Hari ini kamu keras kepala lagi. Kenapa? Mungkin kamu tat SS saya akan marah. Kamu enggan melonggarkan genggaman sedikit, tapi tetap menunduk. Tatapan tajam menatapku dengan penuh perhatian. Aku merasa hati lembut karena tatapanmu. Baru saja hendak membuka mulut, suara yang mengganggu telinga kembali terdengar. Tuan Muda 6, kamu tidak melihat orang di sekitarmu sedang menangis. Kenapa? Aku mengerutkan dahi dan menoleh. Sepertinya tidak terima diabaikan. Teman kecil yang mudah marah itu sedang berusaha menarik tangan pengawal. Ingin maju, tapi pengawalku hanya menatapnya dingin. Berdiri teguh seperti gunung. Saat itu, suara serak Bah Enhan terdengar. Terputus-putus yang menyedihkan. Aku baik-baik saja. Dia menggenggam kedua tangannya, seolah menahan sebuah rasa sakit yang besar. Aku hanya khawatir, jika tunanganmu yang sebelumnya di luar negeri tahu, apakah dia akan marah? Aku tersenyum malas, mengulurkan tangan menggunakan jari telunjuk untuk menyentuh dada Enam dulu. Dengan nada penuh sindiran, Enam dulu CA jatuh. Tunanganmu tidak senang, harus bagaimana ini? Dulu memegang tangan yang sedang isengku, akhirnya juga acuh tak acuh. Mengangkat kelopak mata dingin menyapu sekali. Bah Enhan secara refleks berdiri tegak. Dengan mata penuh harapan, dia santai mengucapkan satu kalimat yang tidak berhubungan dengan dia. Pergi. Bah Enhan keluar suara tangisan, langsung menutupi wajah dan lari pergi. Teman kecil itu menatap saya dengan kasar, kemudian juga mengejar. Hanya saja mereka berjalan sangat lambat. Ketika mobil melintas, aku samar-samar mendengar suara teman kecil itu. Dia sedang berusaha keras menyemangati. Bah Enhan pasti. Tuan Muda 6 tidak senang karena kamu menerima surat cinta. Dia sengaja membuatmu cemburu. Bah Enhan berhenti sambil terisak ikut mendukung. Kamu benar. Itu karena sebelumnya aku membuat dia marah. Aku ingin menjelaskan padanya, tapi setiap kali aku datang ke rumahnya, dia selalu tidak ada. Teman kecil itu menggerakkan kaki dengan tidak puas dan menyentuh ringan dahinya. Bodoh, kamu kan masih punya satu sandaran terbesar. Aku berkedip dan merasa lucu. Tiba-tiba sebuah tangan hangat lembut menutupi mataku. Suara itu membawa sedikit ketidakpuasan. Tue, jangan terus melihat orang lain. Bahu tiba-tiba terasa berat. Dia menunduk diam-diam, menyandarkan dahinya ke leherku. Suara rendah penuh celaan. Kenapa tidak bilang padaku saat kembali ke negara? Aku menarik tangannya dengan santai menjawab. Sebenarnya ingin memberimu kejutan. Tak disangka mataku melirik keluar jendela. Dua sosok itu sudah menghilang dari pandangan. Enam sebelumnya menjelaskan dengan samar. Beberapa waktu lalu kakek pergi dari rumah. Dia membawanya ke kantor polisi. Kakek sudah menderita Alzheimer selama bertahun-tahun. Meskipun ada pembantu yang merawatnya, tetap saja sulit untuk menghindari kelalaian. Saya langsung khawatir apakah dia baik-baik saja. Untung saja pembantu rumah tangga menemukan tepat waktu. Saya merasa sedikit lega tapi tetap tidak lupa membayar. Lalu, jadi kamu punya tunangan lagi yang tidak perlu. Enam di depan sambil mengepalkan mulut penuh protes. Kamu menatap saya dengan saksama. Setiap kata jelas. Kamu hanya perlu mengangguk. Saya mendengus pelan. Jelas jawab. Tentu saja, belum saatnya orang lain. Saat berbicara, mobil sudah berhenti.
Melihat gerbang yang familiar di luar jendela, saya dengan tidak sengaja mengangkat tangan untuk membuka pintu. Kembali ke sekolah, masih ada banyak masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Si wakil pemimpin yang merepotkan di orkestra lagi. Belum sempat selesai berbicara, tiba-tiba Enam menarik saya kembali, menunduk dan mencium lembut seperti capung yang melayang di atas air. Hanya menyentuh sebentar lalu pergi. Butuh 1 detik panas di wajahku baru meledak. 6 sebelumnya, aku menutupi mulut malu sekaligus marah sambil menatapmu. Di matamu, hitam legam matamu hanya memantulkan bayanganku. Ujung bibir sedikit tersenyum. Suara rendah disertai senyum tersirat. Bertemu lagi dengan tunangannya di sekolah. 6 tahun sebelum nama ini, Nintue Datan Roy Makon ngen NGO di Dolemgi. Di samping artis cello, Huyetekaan lengan ke saya, memandang dengan tatapan penuh harap. Wajahmu reda banget itu. Saya secara tidak sadar mengepalkan bibir, berusaha mengumpulkan semangat. Tidak apa-apa, hidup setelah kembali sangat cepat. Sudah kembali ke rutinitas. Karena pertunjukan bulan depan, saya langsung terjun ke latihan yang intens. Begitu baru tiba di tanah air, latihan hari ini baru saja selesai. Saya baru saja memasukkan biola ke dalam kotak. Sebuah wajah ceria tiba-tiba muncul di depan mata. Nona Nin berkenan mengajakmu berkencan. Aku malas mengangkat kepala. Tidak sempat. Seniman cello tertawa menggoda. Wakil pemimpin mau pamer juga harus cari orang yang tepat dong. Dia bukan penggemar fanatikmu. Wakil pemimpin itu hanya mengangkat bahu. Sikapnya sudah terlalu terbiasa dengan penolakanku. Setengah bercanda, setengah serius mengeluh. Nona Nin, apa harus sedingin itu? Saya tidak memperhatikan dia. Mataku tertuju ke arah pintu. Ayo pergi saja. Dulu setiap hari dia menjemputku. Dia terbiasa berdiri di tempat teduh seperti bayangan yang diam. Tapi aku selalu menjadi orang pertama yang melihatnya. Dia tiba-tiba mengambil kotak biola dari tanganku, memakainya di punggungnya lalu menggunakan tangan yang lain menggenggam tanganku dengan terampil. Telapak tanganmu hangat, adalah suhu yang paling aku kenal. Wakil pemimpin di belakang sengaja melengking, dengan nada yang sedikit jahat. Nona Nin, teman masa kecil, ada apa yang menarik dari itu? Atau hanya kebiasaan? Apakah kamu bisa membedakannya? Langkah 6 di depan sedikit terhenti. Tapi segera setelah itu dia semakin memegang erat tanganku. Aku sedikit mencondongkan kepala dengan sedikit pemikiran. Melirik ke arahnya sebentar. Lampu di lorong berkedip lembut. Di sudut lorong beberapa gadis tertawa riang dan bercanda. Ternyata Ninte Chin Latan Mai Truk. Matrong Truing Tuyek Chua 6 Truo. Kenapa tidak tahu bagaimana rasanya jatuh cinta dengan bongkahan es besar seperti itu? Rasanya seperti apa ya? 6 dulu selalu terlihat dingin. Mungkin sebelum ciuman pun harus minta izin dulu. Tawa dan canda perlahan menjauh. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa hanya dengan melangkah beberapa langkah lagi, mereka akan melihat 6 dulu menekan aku ke dinding. Danau kecil dibiarkan di bawah kaki, sedangkan kamu tanpa ragu merebut bibirku. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang kamu. Aku kesal menggigit pelan bibir bawahmu, berbisik sambil menegur. Ah, dulu kamu bodoh sekali, Guan. Kenapa harus peduli dengan kata-kata itu? Tidak ada orang lain yang seperti kamu di Chaobang. Juga tidak ada yang lebih tampan darimu. Dari kecil hingga dewasa, orang yang berlatih alat musik bersamaku adalah kakak. Orang yang berkelahi demi aku adalah kakak. Bahkan orang yang menanggung hukuman untukku juga adalah kakak. Semakin banyak bicara, semakin aku merasa kesal melihat ke dalam mata kakak yang semakin dalam. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku tidak bodoh seperti kakak. Bagaimana bisa tidak membedakan antara kebiasaan dan kesukaan? Akhirnya karena salah bicara mengungkapkan isi hati, malah dicium dengan agresif oleh seseorang.
Latihan hari berikutnya baru saja selesai. Seniman cello melirikku dengan penuh makna, mengedipkan mata menggoda. Ninture, sejak tadi aku ingin bertanya, kenapa bibirmu bengkak seperti itu? Aku kaku dan canggung, menurunkan senar biolaku, berusaha tetap tenang berdiri. 6 sebelumnya untuk mengembalikan barang yang saya pinjam darinya. Seniman cello mengeluarkan suara yang penuh makna. Semalam begitu intensnya, saya menatapnya dengan kesal dan menyuruhnya diam. Setelah itu hampir berlari keluar dari ruang latihan. Saat tiba di pintu kelas 6 sebelumnya, saya tiba-tiba terkejut melihat pemandangan ini. Kepala sekolah langsung memimpin seorang siswi naik ke podium. Dia tersenyum sampai wajahnya penuh kerutan sambil bertepuk tangan. Jadikan contoh ini, dia adalah murid baru yang baru pindah. Mari kita sambut. Gadis di atas podium mengenakan seragam lama yang lusuh. Jelas tidak pas ukurannya. Suara gadis itu gemetar karena gugup. Halo semua, nama saya Bah Enhan Enhan. Setelah beberapa detik diam, seluruh kelas langsung meledak. Dalam kalangan ada keluarga mana sih? Bah Sao ini, sepatunya bahkan hampir lepas lem, jatuh ke lantai. Sejak kapan aku mengenali diri ini sebagai orang miskin keri begini? Kepala sekolah menghela napas ringan, tapi situasi tidak bisa diperbaiki lagi. Hanya bisa dengan terpaksa memberi beberapa nasihat selalu pergi. Hanya tersisa Bah Enhan Enhan, berdiri canggung di depan papan tulis. Dia menggenggam berat tas tua di tangannya, jari-jari tangan yang pucat. Saya hanya sedikit terkejut lalu kehilangan minat, mengalihkan pandangan dari kursi kosong di depan. Baru saja berbalik untuk pergi ke belakang. Tiba-tiba terdengar suara lemah. Maaf, boleh saya tanya di mana tempat duduk 6 di depan? Langkahku berhenti, mataku mengarah ke podium. Seorang siswa di kelas bertanya dengan penasaran kepada siswa baru, apakah kamu punya hubungan dengan 6 sebelumnya? Bah Enhan Enhan merah muka, ragu-ragu menjawab, kakek dari 6 memiliki keinginan. Tapi aku dan 6 sebelumnya hanya teman saja. Begitu kalimat itu keluar, seluruh kelas langsung diam 1000 bahasa. Tidak ada lagi suara bisik-bisik, hanya ada tatapan penuh makna yang diam-diam melirik ke arahku, yang berdiri tepat di samping pintu. Sementara Bai Renren sama sekali tidak menyadarinya, tidak mendapatkan jawaban. Bai Renren memandang sekeliling. Akhirnya ragu-ragu dan menutup rapat. Tatapannya tertuju pada satu meja, yang tidak ada teman di sudut kelas. Melihat dia hampir menyentuh sebuah partitur yang terletak di atas meja, saya dengan santai bersuara, teman sekelas baru yang memiliki aib pernah bilang padanya bahwa sembarangan menyentuh barang orang lain itu sangat tidak sopan. Bukan partitur saya, khawatir dia tidak bisa menggantinya. Bah Enhan Luk itu baru terkejut, menyadari keberadaan saya. Wajahnya memerah karena malu. Lagi-lagi dia hanya menyesal. Di sini tidak ada yang bisa menahan lakon sedihnya. Lihat, tidak ada yang membelaku. Dia hanya bisa mengumpulkan keberanian dan bertanya dengan suara pelan. Bukankah ini meja abang ke-6 sebelumnya? Kenapa barangmu ada di sini? Aku hanya tersenyum tipis tanpa benar-benar tertawa. Tidak menjawab sama sekali. Suasana menjadi buntu, hingga sebuah tangan dari belakang dengan lembut menggenggam tanganku. Tui-tui. Kakak nomor 6, Bah Enhan Enhan seperti menemukan penyelamat, langsung memanggil namamu dengan kesal. Tapi kakak nomor 6 sama sekali tidak memperhatikan dia. Dia menundukkan kepala dengan tatapan fokus menatap tubuhku. Ada sesuatu yang ingin aku berikan padamu. Memang tidak bisa menyembunyikan semuanya darimu. Aku menyemak bibirku agar dia melepas setiap jari tanganku untuk memperlihatkan kancing bajuku yang tak sengaja aku tarik hari kemarin. Dia lalu pergi ke tempatku. Di dasar matanya terlihat secercah senyum lembut. Dia menaruh barangnya di atas meja. Dia dulu. Apakah ini agak tidak pantas? 01 suara yang tidak rela terdengar. Bah Enhan Enhan sama sekali tidak menyadari tatapan terkejut.
Dari orang-orang di sekitarnya, tetap melanjutkan sendiri dia melakukan itu. Apakah sudah pernah bertanya pendapatnya? 6 lalu mengerutkan mata. Aku meremas tanganmu pelan. Gia, jangan bicara. Lalu dengan tertarik bertanya balik. Jadi menurutmu aku harus melakukan apa? Bah Enhan berkedip dengan mata basah. Seperti ingin berkata tapi batal. Meskipun kamu adalah adik laki-laki 6 tahun. Bukankah itu terlalu tidak ada batasnya? Dia juga akan punya pacar nanti. Jika nanti gadis itu memperhatikan, bagaimana? 4 pihak akhirnya tidak bisa menahan tertawa bersamaan. Kamu pelajar baru, apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang bilang padamu bahwa dia adalah adik perempuan dari 6 sebelumnya? Bah Enhan menggigit bibir dengan keras kepala. Tetapi jelas mereka. Saya tenang melangkah maju 1 langkah. Dengan lembut mengangkat tangan. Sedang mengunjang erat tangan dari 6 sebelumnya. Bah Enhan terkena pandangan di depan mata yang menusuk ke hati. Wajahnya pucat. Aku malas bersandar pada orang lain dan perlahan berkata, kenalan lagi ya, aku Nintue. Senyum di bibirku penuh niat jahat. Dengar kamu adalah tunangan dari 6 truok. Kebetulan banget, aku juga begitu. Begitu selesai bicara, wajah Bai Ren sepenuhnya kehilangan warna. Dia panik melangkah maju 1 langkah dengan suara gagap. Kamu kan sudah pergi belajar ke luar negeri? Tidak tahu siapa yang pertama kali tertawa sinis. Saya juga mengangkat alis dengan penuh minat. Teman sekelas baru saya hanya pergi untuk pertukaran sementara. Tentu saja saya akan kembali. Saya sengaja memperpanjang nada suara, mengucapkan setiap kata perlahan. Mengerti, tapi, Bah Enhan menggigit bibir, bingung melihat ke arah 6 di depan. Dia masih santai memainkan jariku. Tatapannya datar dan acuh tak acuh. Saya tidak tahu Ai telah membuatnya salah paham. Tapi tunangan saya dari dulu hanya ada Tue, dan jika karena kakek saya. Berhenti sebentar, nada suaranya tidak penuh emosi, seperti yang dia harapkan. Dia sudah membantunya pindah ke sekolah ini. Dengan begitu, rasa terima kasihnya kepada keluarga itu dianggap selesai. Wajah Bai Ren menunjukkan rasa terluka. Apakah kamu masih marah padaku? Tentang kejadian sebelumnya. Sebenarnya, anak laki-laki 6 itu hanya 6 tahun. Dingin, memotong pembicaraan dia tanpa perlu penjelasan. Urusan dia tidak ada hubungannya dengan aku. Tatapan mengejek dari keempat arah mulai menatap orang. Bah Enhan, ada yang tertawa geli dan menunjuk-nunjuk. Dia juga cukup berani ya. Orang lain sudah seperti pasangan seumur hidup, lahir dan batin. Dia apa dia sebenarnya? Bah Enhan dikelilingi tatapan mengejek. Seluruh tubuhnya gemetar karena tak tahan. Akhirnya dia menggigit gigi dan berteriak, Kalian benar-benar keterlaluan. Lalu berbalik dan langsung lari keluar. Aku acuh tak acuh, mengangkat bahu tanpa rasa bersalah. Sepanjang pagi Bah Enhan tidak kembali ke kelas. Sampai saat istirahat di tengah latihan, ketika saya masuk ke toilet, tiba-tiba mendengar suara isak tangis keluar dari bilik. Saya melihat sosok yang familiar sedang berdiri di depan wastafel sambil menangis dan menelepon. Tapi Nintue sudah kembali. Jadi kamu masih suka aku tidak? Teleponnya terlalu buruk dalam peredaman suara. Di sisi sana, suara teman kecil itu terdengar jelas. Enhan, kamu belum pernah mendengar Sao. Teman masa kecil tidak sebanding dengan bintang yang dulu. Hanya saja salah paham antara kebiasaan dan suka. Bah Enhan seolah mendapatkan penghiburan. Mata berkaca-kaca mengangguk. Kamu benar, aku tidak bisa lagi merasa rendah diri dan menyerah. Seorang yang biasa seperti aku. Namun, ada banyak kaitan dengan dia sebelumnya. Ini pasti takdir yang sudah mengikat kita bersama. Dia menghapus air mata, menggenggam erat tangan dan memberi semangat pada diri sendiri.
Waktu akan membuktikan segalanya. Suatu hari dia akan melihatku dengan cara yang berbeda. Aku mengangkat bibir dan mengulurkan tangan untuk membuka keran. Suara air mengalir terdengar. Bah Enhan terkejut dan panik menoleh. Itu lagi, di dalam mata basahnya tercermin kerapuhan dan ketakutan. Kamu mendengarkan pembicaraanku dari mana? Saya sedikit menoleh dan menjawab dengan tenang. Mendengar bisikan maaf. Saya masuk dulu. Saya menilai wajah halus yang pudar di depan mata, lalu tersenyum penuh minat. Tan Mai tidak sebaik tindak. Bah Enhan membuka mata lebar-lebar. Bingung tidak tahu harus membalas apa. Saya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Suara yang lembut, tapi setiap kata tajam seperti pisau. Saya hanya tahu satu hal. Apa yang menjadi milik saya selalu milik saya. Dengar-dengar siswa baru yang pindah ke sini diusili sampai menangis. Setelah latihan, seniman cello mendekati saya dengan wajah penuh antusiasme. Saya menyimpan biola ke dalam kotak sambil mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Jadi begitu, saya tidak tahu itu. Dia semakin bersemangat. Jadi kamu pasti tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Katanya hari ini dia membuat bento sendiri, membawanya untuk diberikan kepada 6 sebelumnya. Tapi malah diacuhkan dan disuruh mencari teman baru. Jangan bermimpi lagi, sampai-sampai dia diganggu olehmu dan pindah kelas. Seseorang menirukan kembali situasi yang sangat hidup. Seketika membuat seluruh ruang latihan dipenuhi tawa. Tertawa pelan penuh makna. Aku dengan acuh menarik kesimpulan bahwa dia benar-benar punya banyak waktu luang. Tue, suara yang familiar dari Liu muncul di telingaku. Aku menyerahkan kotak alat musik itu padanya. Kemudian bahu-membahu meninggalkan ruang latihan bersamamu. Sejujurnya, aku belum pernah menaruh Bah Enhan dalam pandanganku. Kalau bukan karena dia terus-menerus mengganggu dan muncul di depanku, maka perhatian yang aku berikan padanya bahkan tidak sebanding dengan liburan musim panas yang akan datang setiap tahun sekitar waktu ini. Sekolah selalu mengadakan liburan musim panas. Tahun ini tidak ke luar negeri, melainkan memilih kota pantai di dalam negeri. Ingat kejadian tahun lalu. Aku merasa ada risiko, jadi langsung mengingatkan. Sebelumnya kamu tidak membawa cukup tabir surya. Kali ini aku harus menyiapkan satu tube besar untukmu. Aku merasa kesal dan mengkritik. Tahun lalu kamu terbakar matahari dan kulitmu menjadi gelap. Tidak cantik lagi. Dulu menatapku dengan serius dan yakin. Tidak, kamu selalu cantik. Dia diam sejenak lalu tiba-tiba berkata pelan. Tahun ini kita jangan pergi lagi. Kenapa? Aku tanpa sadar bertanya lagi. Lalu tidak puas mengulurkan tangan ke arahnya. Kenapa hari ini kamu tidak menggenggam tanganku? Sebelumnya agak ragu, tapi tetap mengulurkan tangan untuk menggenggam tanganku. Ini hanya baru menyentuh jarimu. Dia sedikit menarik diri seperti tersengat. Meskipun hanya sedikit menarik tangan, tapi dengan cepat dia pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, menggenggam tanganku erat seperti biasa. Tapi aku langsung merasakan dengan peka. Saya segera berhenti, menggunakan lengan baju untuk membungkus tangannya, memutar-mutar memeriksa. Tidak ada luka apapun, tidak menemukan apa-apa. Saya dengan tegas bertanya langsung, tangannya terluka bagaimana? Dia dengan tenang menjawab, tidak ada apa-apa. Saya mengerutkan kening berdiri menghalangi di depan dia, bertanya kembali dengan serius, kamu ada sesuatu yang disembunyikan dariku, kan? Tadi agak mengatupkan bibir, tatapanmu sedikit bergetar. Saya langsung waspada, menatap tajam sebagai peringatan. Tadi aku sudah bilang padamu, aku hampir marah. Loh, saya menatap langsung ke matamu, mengingatkan dengan serius. Apa kamu lupa apa yang aku katakan padamu sebelumnya? Dalam ingatanku, kami jarang sekali bertengkar. Hanya satu kali, dia terluka saat pergi ski di luar negeri. Tapi dia bersekongkol dengan ibuku untuk menyembunyikannya. Saat itu aku sangat marah dan memarahinya habis-habisan. Dalam waktu yang cukup lama aku tidak mau bertemu keluarganya.
Sejak saat itu, dia akhirnya bisa berhenti kebiasaan menyimpan semuanya dalam hati tanpa memberitahuku. Lebih lagi saat itu karena saya tidak memperhatikan kamu. Kamu bahkan diam-diam menangis. Saat ini di dasar matamu muncul sinar keraguan. Tapi akhirnya hanya mengucapkan 3 kata. Kamu tidak apa-apa. Saya marah sampai tertawa. Segera menginjak kuat-kuat kaki kamu. Suara yang terdengar marah dan dingin. Bagus sekali, sangat bagus. Saya menatapnya dengan tajam. Setiap kata saya tekankan. 6 sebelumnya, maka seumur hidup ini jangan bicara padaku lagi. Ini mungkin adalah perang terpanjang antara saya dan 6 sebelumnya. Sejak dulu, bahkan ketika sedang berjemur di kursi pantai, saya tetap bersikeras tidak mau berbicara padanya satu kata pun. Jelas ada tatapan keras kepala yang terus mengikuti saya sepanjang waktu. Tapi saya semakin keras hati menarik selimut, menutup kepala, bahkan tidak mau menengok ke arah dia satu kali pun. Tidak tahu berapa lama kemudian, tiba-tiba seseorang menarik selimut dari atas. Saya merasa kesal lalu membuka mulut, beritahu dia bahwa saya tidak akan mudah memaafkan. Kalimat yang tercekik sepanjang waktu belum sempat diucapkan, telan kembali. Kamu aku mangkal, cemberut. Bukan Aikianen 7 form. Artis cello membungkus selimut di tubuhnya. Ekspresi penuh penasaran. Di mana anak muda yang kamu sayangi? Tidak selalu menempel padamu. Sao, dia mengamati wajahku dengan cermat. Bertanya, marah ya? Aku dengan tegas menolak. Dia berdiri tegak dan melirik sekeliling. Tatapannya berhenti ke arah yang sempit. Dia selalu diam-diam melihatmu. Dia tertawa, terlihat seperti anak anjing yang ditinggalkan pemiliknya. Aku diam-diam melirik sedikit, tepat melihat Bah Enhan datang, membawa sebuah botol kecil, berbicara dengan 6 sebelumnya. Aku tertawa dingin dengan nada berat. Bukankah ada banyak orang yang sukarela mengejar Sao? Seniman Seno tersenyum sambil menyipitkan mata menggoda aku. Cemburu ya, tapi aku lihat dia juga tidak memperhatikan dia kok. Aku duduk terbangun. Sebelumnya benar-benar menerima botol itu. Dan terlihat seperti sedang mengucapkan terima kasih. Bah Enhan pergi dengan langkah ringan penuh kegembiraan. Aku tidak berkata apa-apa, wajah tanpa ekspresi. Aku menarik selimut mandi menutupi diri. Dia sudah meninggal. Malam itu aku masuk tenda lebih awal tanpa peduli pada siapapun. Pemain cello baru masuk lalu melemparkan sebuah botol kecil ke arahku. Aku setengah sadar menerima botol kecil itu. Apa ini? Anak muda temanmu yang memberikannya. Katanya begitu. Seniman cello membelalak, berusaha meniru nada dingin dari 6. Sebelum usia 6 tahun mudah digigit nyamuk di malam hari. Dia cemberut menilai botol obat anti nyamuk. Aku rasa ini memang barang yang dibawa teman baru Kia. Di siang hari memang seperti mempersembahkan bunga untuk Buddha. Dia mendesah menyimpulkan. Aku sangat berusaha menahan senyum sombong itu. Aku tidak mau pakai barang dari anak baru itu. Keesokan paginya, aku langsung menuju ke tempat Bai Ren. Ren meletakkan botol obat ke tangan wanita itu, mengembalikannya padanya. Wajah Bai Ren langsung berubah pucat. Kenapa ada di tanganmu? Aku tidak mau menjawab, langsung berbalik pergi. Tanpa 6 sebelumnya, sifatku mungkin bahkan lebih buruk. Siang ini wakil pemimpin yang menyebalkan kembali muncul mengganggu. Katanya malam ini akan ada hujan meteor. Nona Nin, atau saya duduk tegak dan tiba-tiba menyadari bahwa Bai Ren sedang mencari 6 terlebih dahulu. Kali ini jaraknya tidak jauh. Suara terisak darinya terdengar jelas. Itu adalah hadiah yang aku berikan untukmu. Kamu tidak merasa itu terlalu kejam padamu? Sao, dulu, masih memandang ke arahku dan wakil pemimpin. Suara dingin tak peduli. Aku suruh pengawal mentransfer uang ke kamu, mengira itu dijual kembali. Dulu dia terlalu kasar. Bah Enhan menginjak kaki, menangis dan lari pergi. Detik berikutnya, 6 segera melangkah maju ke arah saya.
Saya segera menoleh ke wakil pemimpin dan sengaja berbicara keras. Bukankah kita janji untuk melihat hujan meteor malam ini? Saya juga ingin melihat meteor. Tue, saya dengan tegas mengabaikan tatapan rumit dari 6. Setelah mengonfirmasi janji dengan wakil pemimpin, saya segera masuk ke tenda, tidur setelah bangun. Yang muncul di mataku adalah wajah penuh kekhawatiran sang seniman. Cello, Min Tue 6 sebelumnya dan Bah Enhan sudah hilang. Telepon terus tidak ada yang mengangkat. Lebih dari itu semua alat pelacak pada orang 6 sebelumnya. Semuanya anehnya kehilangan sinyal. Aku memaksa diri untuk mengabaikannya. Irama tim kacau, dingin, memberi perintah, periksa kamera pengawas. Di layar, 6 orang di depan dan Bah Enhan masuk ke gudang bersama-sama. Kemudian dikejar oleh manajer gudang yang menguap panjang dan tanpa sengaja mengunci, mengurung mereka di dalam. Seniman cello menatapku dengan tatapan penuh empati, hati-hati memeriksa ekspresi wajahku. Min Tue, saya hanya menarik napas dalam-dalam, mengencangkan jaket tipis di tubuh saya. Tolong panggilkan satpam untuk saya. Dia ragu-ragu, suaranya sedikit canggung. Kita benar-benar harus masuk ke dalam saung. Bagaimana jika saya hanya tahu dia menderita klaustrofobia? Saya mengangkat dagu. Tim satpam segera menggunakan alat untuk membobol pintu dan masuk. Cahaya menyinari kegelapan gudang. Saya langsung melihat 6 di depan. Dia bersandar di sudut, seluruh tubuh kaku. Dalam keadaan ini, semua indera 6 di depan menjadi lambat, kecuali terhadap saya. Hampir segera setelah saya masuk, dia langsung memutar kepala menatap kembali. Tatapan bertemu, dia perlahan menggerakkan bibirnya. Saya melihat 2 kata, TT. Saya masih marah padanya, tetapi hati saya malah melunak. Pada saat itu, Bah Enhan tiba-tiba muncul dengan wajah panik, ingin menjelaskan, jangan salah paham. Kami tidak melakukan apa-apa. Saya sepenuhnya mengabaikan. Dia hanya mencondongkan kepala dan menatap 6 dengan lembut berkata, aku capek, aku manja, angkat aku, minta dia untuk membopongku dulu. Bagaimana bisa Sao tidak menghormati orang lain seperti itu? Bah Enhan akhirnya kembali sadar, marah dan berkata keras. Dia seperti penyelamat yang berdiri di depan 6 dengan suara penuh keadilan. Nada suaranya penuh keadilan. Dia tidak akan mendengarkanmu. Dia bukan anjingmu. Aku tetap tidak memperhatikan dia, hanya mengangkat dagu dengan sombong. Baru saja selesai berkata, 6 detik lalu tidak berkata sepatah kata pun. Dengan dingin mendorongnya ke samping. Matanya yang gelap menatapku dengan seksama. Sudut bibirnya yang pucat perlahan tersenyum. Bah Enhan dengan wajah putih pucat tidak percaya. Terhuyung mundur 1 langkah. Dia dulu bahkan tidak memberikan dia satu pandangan, hanya patung menunduk duduk jongkok di depanku. Aku menundukkan kepala memandangmu. Kau bersih sampai keras kepala. Pakaian selalu rapi tanpa sebutir debu pun. Tapi sekarang ujung bajumu penuh noda. Dan kau sama sekali tidak peduli. Kau hanya dengan lembut memohon agar kita berdamai. Aku diam sejenak lalu tertawa. Seperti banyak kali sebelumnya, melompat ke punggungmu, peluk lehermu dengan akrab. Saat melewati Bah Enhan, aku berbisik mengeluh, orang di depanmu terlalu dingin. Ya, dia menjawab pelan. Kalau begitu peluk lebih erat lagi. Aku bilang lagi, hari ini sepatumu terlalu keras sampai mata kakiku lecet. Kau tetap seperti biasanya, lembut membalas. Bisa pulang dan mengoleskan obat untukmu. Aku keras kepala menegaskan, tapi aku belum memaafkanmu. Suara dia sedikit menurun, membawa sedikit beban. Hanya mimpi, melihatmu bilang bahwa kamu hanya kebiasaan bagiku. Bukan hanya itu saja, aku marah sampai memukul keras bahu kamu. Kamu bodoh, kenapa bisa menganggap mimpi itu nyata? Aku bertanya lagi, kenapa? Lalu kenapa? Sebelumnya ragu selama beberapa detik. Suara sedikit kering.
Setelah itu, aku menyukai orang lain dan menjalani hidup yang sangat panjang, sangat bahagia. Meskipun sedang mengantuk, aku tetap tidak sungkan menggigit bahumu. Lagi-lagi menipuku. Kau sedikit bergetar. Suaramu tercekik. Tidak ada. Dalam hujan yang deras, aku mendengar suaramu bergetar pelan berbisik. Tue, kamu harus tetap aman. Malam itu, kami benar-benar melewatkan hujan meteor. Tengah malam hingga pagi tak ada yang berniat tidur. Kami semua berjalan di sepanjang pantai mengumpulkan kerang. Tiba-tiba dari sudut mataku aku melihat sesuatu. Teriakan panik terdengar berulang kali. Dalam momen yang kacau, saya sekilas melihat wajah 6 sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya tiba-tiba menyusut. Segera setelah itu, sebuah gelombang besar menghantam dan menenggelamkan saya ke dalam lautan. Rasa asin air laut dengan deras menyerbu telinga dan hidung. Kerongkongan saya gelap, saya kehilangan kesadaran. Ketika saya membuka mata lagi, 6 tadi memelukku erat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Aku melihat sekeliling, semuanya berwarna putih. Ini rumah sakit. Secara refleks aku menepuk punggungnya pelan sambil menenangkan dengan suara lembut. 6, kamu baik-baik saja sekarang. Seniman Seno berdiri di samping, matanya masih merah. Kalau bukan karena 6 tadi tiba-tiba melompat ke laut, kami semua tidak menyadari kamu terbawa ombak. Dia menepuk dadanya dengan suara gemetar. Beruntung sekali aku melompat ke laut. Mataku merah, aku langsung berbicara dengan suara keras. Sekolah punya penjaga pantai, tapi kamu tidak butuh nyawa lagi, kenapa? Dulu pucat sekali, hampir tembus pandang, batuk pelan dengan suara serak. Tui, kamu tidak apa-apa, itu sudah bagus. Kamu terlalu bodoh, harus ikut aku. Jangan ucapkan kata itu. Sebelumnya tiba-tiba mengeratkan rahang. Wajah tegang penuh kegelisahan yang jarang terlihat. Suaranya sedikit bergetar. Tui, aku tidak ingin mendengar itu dulu. Tiba-tiba terdengar suara penuh sesak. Kamu 6 tahun lalu, apakah kamu tahu? Kamu hampir kehilangan nyawa. Bah Enhan, wajah penuh air mata, berlari ke dalam ruangan, menangis sambil berteriak. Dia hanya menunjuk ke arahku dengan suara hampir putus asa. Dia penting banget, kenapa? Kamu tahu tidak, kamu adalah pria utama bagiku. Kamu pantas, harus milikku. Musisi cello tidak tahan lagi, mengerutkan kening dan berdiri tegak. Kamu belajar baru. Dia sedang bicara apa sih? Seniman cello menyilangkan tangan, suaranya dingin. Orang lain belum bicara apa-apa. Kamu sudah mengarang cerita sendiri. Kalau kamu datang ke sini hanya untuk mengganggu pasien beristirahat, maka maaf, tempat ini tidak menyambutmu. Bayrenren saat ini baru tersadar, terbata-bata. Saya tidak ada maksud lain. Saya hanya berharap. Dia menggigit bibirnya sambil menatap langsung ke 6 sebelumnya. Nada suaranya membawa harapan. Dia bisa merawat dirinya sendiri dengan baik. Tapi 6 sebelumnya sama sekali tidak melihatnya dari awal sampai akhir. Dalam pandangannya hanya ada aku. Dia berkata dengan tenang, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Saya bukan pemeran utama Anda. Jika saya benar-benar pemeran utama, maka pemeran utama wanita saya hanya bisa adalah tuan-tuan. 6 sebelumnya sedikit melonggarkan ekspresi dan perlahan menggenggam tangan saya. Suara yang lembut, tuan-tuan jangan takut. Dia menegaskan seolah sedang mengucapkan sebuah janji. Mulai sekarang, kamu pasti akan memiliki hidup yang damai dan lancar. Aku tidak punya hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi, dulu karena pneumonia, menghirup air ringan, jadi harus tinggal di rumah sakit untuk beberapa waktu. Setelah liburan musim panas berakhir, Bah Enhan diam-diam pindah sekolah. Tidak lagi gaduh seperti saat datang sebelumnya. Ketika pergi, dia hanya mencari aku. Koridor rumah sakit yang putih bersih. Dia berdiri di sana. Langkahnya menjejak cahaya senja. Tatapannya menatapku tanpa berkedip. Nintue, aku sudah menunggu lama sekali. Dia telah mengganti seragam lamanya yang pudar itu. Alisnya sedikit berkerut penuh kesedihan. Aku mengerutkan alis.
Mencari aku, apa yang ingin kau katakan? Bah Enhan menatapku dengan penuh perhatian. Tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat aneh. Di dalam kepala saya selalu ada suara yang berbisik. Saya adalah tokoh utama dari takdir. Selama saya muncul, tokoh utama pria saya pasti akan mencintai saya, tanpa menghiraukan apapun untuk melindungi saya, melawan seluruh dunia demi saya. Saya berpikir sejenak sambil tetap sopan untuk memberikan komentar. Bidang mana yang memiliki keahlian di bidang itu? Semoga beruntung. Dia tersenyum sinis, menarik sudut bibirnya sedikit. Tapi pada malam itu, suara itu berkata kepada saya bahwa ternyata bahkan dewa pun tidak bisa mengendalikan hati manusia. Dunia ini bukan milik saya. Seperti sebuah mimpi, Bah Enhan menarik kembali pandangannya, yang sedang melihat ke arah ruang pasien 6 sebelumnya, lalu melangkah pergi satu persatu. Siluetnya menghilang di lorong panjang yang gelap. Saya merenung selama beberapa detik. Akhirnya tetap memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada 6. Sebelum menyelesaikannya, tapi belum sempat membuka mulut, baru saja masuk ke ruang perawatan. Saya sudah ditarik ke dalam pelukan yang akrab. Sebelumnya memeluk saya erat-erat, suara yang membawa sedikit rasa kesal perlahan menggigit tepi telinga saya. Aduh, kamu sudah pergi terlalu lama. Saya memerah wajah dan buru-buru mendorong dia menjauh. Kamu sedang sakit, jadi sedikit sadar diri dong. Saya dengan tegas menekan dia duduk di tempat tidur. Dengan serius menanyai, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, akhirnya kamu bermimpi apa? Kamu dan gadis pelajar baru itu, ada rahasia apa yang kamu sembunyikan dariku? Saya menyilangkan tangan di depan dada dan menegaskan, kali ini aku ingin mendengar dengan jujur. Dulu aku pertimbangkan sebentar. Saat aku hendak membuka mulut, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Dalam hati muncul perasaan bahaya dan penundaan. Aku langsung menyela dia dengan wajah serius dan memberi peringatan. Tunggu dulu, itu nanti saja dibicarakan. Kamu pastikan dulu, nanti tidak boleh lagi tergoda sembarangan oleh setiap wanita utama. Yang ada, dulu tidak boleh, sekarang apalagi tidak boleh. Dia perlahan mencubit pipi saya, sudut bibirnya melengkung lembut, mata dia memantulkan seluruh sosok senja yang hangat. Di luar jendela seolah-olah ada dalam mata itu, ada api yang sedang menari. Dia memandang saya dengan suara yang dalam namun lembut. Taat perintah tunanganmu. Lalu dia menahan belakang leherku dan membungkuk mencium. Di luar jendela, matahari terbenam menyebar luas di cakrawala. Awan-awan berwarna oranye kemerahan, seperti garis batas terakhir dunia. 6 sebelum episode sampingan mundur. 1 hari sebelum Ning Tui pulang ke tanah air. 6 sebelumnya bermimpi sebuah mimpi. Aku bermimpi tentang keseluruhan alur cerita masa kecil yang hancur. Aku tertarik pada seorang tokoh utama wanita yang polos dan manis. Sedangkan Ning Tui, masa kecil yang selalu aku temani malah hilang di luar kehendak. Menjadi bulan terang yang selamanya tak bisa dijangkau. Itulah akhir yang tragis. Sayang sekali takdir telah menetapkannya untuk mereka. Aku hanya karena aku adalah tokoh utama pria. Tapi dia bukanlah wanita utama yang milikmu. Ning Tui tetap kembali sebelum waktu yang dijadwalkan. Seperti dalam mimpi, roda nasib mulai berputar. Menurut alur cerita, setelah Ning Tui dan Bah Enhan terjadi konflik, dia akan membela wanita utama karena rasa terima kasih. Berulang kali, Bah Enhan menjadi duri. Selamanya tidak bisa dicabut di antara mereka berdua. Kau hanyalah percikan kecil di awal, tapi akhirnya membara menjadi lautan api. Semuanya tak bisa diperbaiki. Sejak itu antara kau dan Ning Tui muncul retakan yang tak bisa disembuhkan. Mereka terus menjauh satu sama lain. Tapi di mataku, jelas dari awal sampai akhir, hanya melihat satu orang saja. Dia menerangi seluruh hidupnya. Dan ketika wajah yang familiar itu sekali lagi memantul di mata dia, dia masih mendengar suara detak jantungnya yang berdebar-debar.
Seperti 腌制10 sebelumnya, 分钟， kalah 碗中打 telak, 一个顺承鸡 jalan 蛋， yang 一 sepi, 包小酥肉 hanya 粉， beberapa 加 orang 清水 yang 和葱花 berlalu 调 lalang. 成酸奶状， Dulu tidak 淋在 peduli, 鱼块里， sampai 煨然 ada 后 air 6成 yang 油 kuat 温下锅 memeluknya 炸。 erat. 炸至 Kamu 表皮 dulu 金黄酥脆， lepaskan, 即可捞 tidak 出。 mau 这样做的炸 lepaskan. 鱼块外 Takdir 酥里 satu 嫩，越吃 persatu 越想吃。 terwujud. 第八道 Seolah ada 把牛奶下 kekuatan 锅 tak 炸一炸， terlihat 瞬间变 yang 成楼 terus 下甜品店， memperbaiki 排队都吃 alur 不到的经 cerita 典美 gadis 食。 bernama 锅中 Bah 放2盒 Enhan. 纯牛奶， Orang itu 加入 terus 30克白 menyusup ke 糖， dalam kehidupan 60 Enhan 克玉米 dulu. 淀粉，开 Dia 小火 adalah 不停地搅 tokoh 拌， utama 熬成这种 perempuan. 粘稠的奶 Dia 油状， membawa 趁 berbagai 热倒入 macam 盘子中冷 cahaya. 藏。 Dia 凝固 adalah 后倒出来， penyelamat nyawa 切成均 kakekmu 匀的长 nomor 条。 6. 面包 Adalah 糠 bunga 我选用 putih 这种 yang 黄色， lemah 它是由 lembut, 优选小麦 sepenuhnya 研磨而成， berlawanan 用它 dengan 炸南瓜 Tanmai 饼、炸 yang 香蕉 sombong 都很 dua. 好吃。 Adalah 牛奶 pelajar 条先 pindahan 裹一 yang 层淀粉， miskin, 再裹一层 dibully 蛋 oleh 液，最 seluruh 后均匀 dunia. 裹上面包 Jelas 糠。 mereka 6 adalah 成油 dua 温 orang 下 dari 锅炸， dua 炸 dunia 1 yang 分钟即 berbeda. 可捞出。 Tapi 这样做 berulang 的炸 kali 鲜奶，外酥 diatur 里 agar 嫩， memiliki 满口奶 lebih 香， banyak 孩子 titik 们特别爱 pertemuan. 吃。 Seolah-olah langit pun 为什么 sengaja 肯德麦的鸡腿 menyatukan 酥 mereka. 脆又好吃？ Empat 今 tapi 天 enam 就把这个 sebelumnya 价值 tak 100万的 pernah 配方送给 tergoyahkan 你。 walau satu 学会 detik 了 pun. 自己在家轻轻 5 松松就 tahun, 做好， dia 外 tidak 酥里香， percaya 超级 takdir. 好吃。 Dia 3 hanya 块钱的皮 percaya 卡腿， bahwa 清洗干 di 净后 bawah 挂 sungai 上 ada 条， pandangan 这 dari 样能更好的 Mintui. 入味。 Dia 而且熟得 bersedia 也快， berenang 放 melawan 姜蒜、 arus 葱 untuk 花， mendekati dia. 1勺料 Empat 酒， jika 最后 perlawanan 来1勺 itu 生抽和蚝油， sebelumnya hanyalah 右手抓 tantangan 拌均匀 kecil 后腌制半个 sebelum 钟。 perjalanan musim 碗中 panas. 倒入适量的炸鸡果粉， Situasinya telah 鸡腿 memuncak 裹一层粉后， setiap kali 过一遍 berhadapan 清 dengan 水， Nintui. 再裹一次炸鸡 Dia 果粉， selalu 给它抖 merasakan 一抖。 terbakar. 6成油 Itu 温下 adalah 锅炸， peringatan 保 dari 持中小 takdir. 火炸12分钟， Sebelumnya tidak 炸至 peduli 表 dengan 面金黄酥 keselamatan 脆， diri 捞出 sendiri. 装盘。这 Tapi 样做的 selama 炸，鸡 menyangkut 腿酥酥脆 Nintui, 脆， dia 鲜嫩 tetap 入 tidak 味， bisa 学会了 menghindar 想吃多 dari 少有多少， ketakutan. 再也 Dia 不用 telah 出去吃 mencoba 了。记 mengatakan 得收藏视 kepada 频保 dia 存起来， kebenaran. 想吃的 Tapi 时候 ada 随时就 kekuatan 能找到。 tertentu yang 第 menekan 10道， lehernya, 往鸡肉中打 membuat 入2 dia 个鸡 tidak 蛋， bisa 出锅竟然变 mengucapkan 成了大街 apa-apa. 小巷，排队才能 Hasilnya, 吃到的招牌美 Mingwei 食， benar-benar 竟然还有 marah. 99%的 Selama 人没有 5 吃过。 malam, 先把5块 Mingwei 钱1斤的 setuju 鸡胸 untuk 肉 pergi 切成均匀 menonton 的小房 bintang. 丁，往里打 Dengan 入2 wakil 个笨鸡蛋， pemimpin Bai 葱姜 Renren, 去腥，盐、胡 dia 椒粉、 mencari 生 kamu 抽、 dan 蚝油1 berkata, 大勺的淀粉。 saya tahu 抓 kapan 拌均 Nintui 匀， akan 腌 mengalami 制10分 masalah. 钟，再准备黄颜 Ikutlah 色的面包 saya, 糠，它是 saya 优选 akan 小麦细 memberitahu 磨而成， kamu. 没有添加 Dalam 香精 mimpi 防腐剂， hanya ada 吃着也放心。 potongan-potongan 腌 yang 好的鸡胸 terpisah. 肉均匀裹上 Tidak 面 ada 包糠，油 waktu 温 yang 5成热， spesifik 下锅中小火 kapan 慢炸， Nintui 炸至 akan 金 dalam 黄酥脆 bahaya. 就可以捞出。 Kamu 酥 tahu 脆鲜 jelas 香的 dia 香酥鸡 sengaja 米花大功 menciptakan 告成，学 kesalahpahaman. 会了您就赶紧 Tapi 收藏， kamu 在 tetap 家人 tidak 面 bisa 前露一手。 menghindari 第 perangkap 11道， itu. 南瓜饼好 Hasil 吃不 setelah 难做，很 percakapan 多人做不 berakhir, 好是没掌握 gudang 好方法。 terkunci. 树上摘的南瓜 Kegelapan 去 tak 皮后 berujung 切成小块， perlahan-lahan 蒸锅上 menguasai 气蒸20分 pikirannya. 钟，蒸出来的 Dulu 水 dia 倒出 tahu 来 ini 别丢 adalah 掉，再把 hukuman 南瓜压 untuknya. 成南瓜泥， Hukuman 白糖的 atas 量可以根 kesalahan 据自 yang 己的口 berulang 味放， kali dia 再加入 lakukan. 2 大勺的糯米 Dia 粉， telah 揉 melawan 成这种 alur 光滑 cerita. 偏软一点的面团， Beruntungnya, 再揪一小块 kakinya 下来， sekali 按压 lagi 成饼状， menginjak 先蘸 cahaya 一遍清水， yang 然后 muncul 裹 di 面包糠， hadapanmu 面包糠 tanpa 记得要是这种黄 mempertanyakan, 色的，将 tanpa 南瓜饼 keraguan 均匀的裹 sedikit 上一层 pun. 面包糠， Seperti 裹成我这个 biasanya, 样 kau 子， angkat 6成 dagu 油 dengan 温下锅 sombong. 炸，一个红 Dengan 心对您 nada 来 malas 说只 tapi 是举手 penuh 之劳， wibawa. 对我来说 Aku 却能让我高兴一 menggendongmu. 整天。 Alur 您就 cerita 帮忙点个 diubah 免费的小红心 berkali-kali. 吧。 Tapi 辛苦大家 akhirnya 了，炸至 perlahan-lahan 2面金 berubah 黄酥脆 juga. 就可以出锅了， Meskipun 软糯 hanya 香 seperti 甜，你也 capung 收 yang 藏给 terbang 孩 ke 子做 pohon 起来吧。 besar. 第12道， Berusaha 家里要是有吃不 menggoyangkannya, 完的土豆， dia 你可以 tetap 试试这道 bersedia 黄金土 melakukan 豆球， itu. 外酥里 Tanpa 糯，小朋 penyesalan, 友特别喜 6 欢。首 kejadian 先把 dalam 土豆 cerita 切成厚 tetap 厚的薄片， terjadi. 扣盖小火 Tapi 蒸 kali 15 ini 分钟， dia 接 sudah 着 siap 用叉子压 sedia. 成泥， 7  再来1 momen 大勺白 kesadaran 糖， yang 适 hampir 量的糯米 hancur. 粉。像我这样 Dulu 揉成 aku 一个光滑 samar-samar 不沾手的 mendengar 面 suara 团，再就1 belenggu. 块下来搓成 Takdir 小丸子。 hancur. 先给 Tidak 它 ada 过一 yang 遍鸡蛋 tahu 液， bahwa 面包糠一定要 setiap 选用 kali 这种黄 takdir 色的， berusaha 它是用优选 memperbaiki 小麦细 skenario. 磨而成。现在下单 Kata-kata 9块 yang 9就有 tercetak 3包， di buku 平时用 takdir 它 akan 炸香蕉， menghilang 炸鸡 dengan 排都非常 sendirinya. 酥脆好吃。将 Sepasang 土豆球 kekasih 均匀 tidak 的裹 bisa 上面包 mencintai 糠， pagi 5成 yang 油温 cerah. 下锅，开中小 Trukma 火 juga 慢炸， tidak 炸至 tertarik 金 pada 黄酥 bunga 脆即 putih 可。这 kecil. 样做的土豆球外 Sepasang 表酥酥 kekasih 脆脆， tidak 里面香 mendapatkan 甜又软 perhatian
bagian dari dewa keberuntungan. Berulang kali, mereka menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan hanya untuk kembali satu sama lain. Pohon plumeria layu, bambu tua menua, tapi aku tetap selalu mencintaimu.